Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita kedatangan unit baru lagi dari Baofeng dengan TV UV28. Nah, mungkin pernah ada yang request ya, mungkin ya, saya lupa ya, Baofeng UV28. Dan kali ini kita kedatangan produk dan terima kasih buat Om Ezel ya, Ezel Tedius yang sudah ngirimin barang kita dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya sampai sini ya, untuk kita review. Ini adalah Baofeng UV28. Nah, seperti ini dosnya ya, Baofeng UV28. Oke, seperti apa produknya Baofeng UV28? Mari sama-sama kita simak reviewnya kali ini untuk produk Baofeng UV28. Tapi sebelum kita review, kita minum dulu ya. Nah, kita minum dulu. Kita surup. Kali ini bukan kopi. Kali ini bukan kopi, tapi kita minum dulu. Minum apa? Ya, pokoknya yang bisa seger-seger. Bismillah. Alhamdulillah. Kita udah seruput minumannya. Sekarang kita siap-siap untuk review barangnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu referensi lagi buat Anda semua mengenai sebuah radio, dan kali ini adalah Baofeng UV28. Keep stay tune. Ya, ini dia Baofeng UV28 yang sudah hadir di depan kita. Boxnya seperti ini. Two-way radio, bridge of communication, Baofeng ya. Di sini tulisannya Baofeng. Di kiri kanannya ya masih original nih, masih dari sana kayaknya. Oke, kita buka aja seperti apa dalamnya ya. Nah, ini kita dapat user manual di sini punyanya Baofeng. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dia bisa, oh ya, ada airbandnya juga, ada FM-nya. Kemudian 136, 174, ada UHF-nya 350, 250 dan 400. Kemudian output powernya nggak disebutin di sini ya. Output powernya tidak disebutin, tapi ini diklaim 10 watt ya teman-teman. Ada tulisan 10 watt nggak di depan ya? Nggak ada. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat radionya. Nah, ini cukup besar ya. Ini seperti FC20 Pro, besarnya seperti ini. FC20 Pro sama Baofeng UV28 ini sama ya. Jadi seperti ini besarnya. Di sini tertulis UV28, ini nggak disebutin wattnya berapa outputnya, tapi yang jelas produknya ini ya produk baru teman-teman ya. Ini dari PT DK Gold Mitra Niaga, mungkin importirnya ya. Oke, ini di sini tertulis UV28 amateur radio, kemudian dari Fujian Baofeng Electronic COD. Nah, ini ada 3 band di sini. Ya, yang mungkin berfungsi 3 bandnya ya. Kalau yang 350 itu tadi mungkin hanya erek aja, nggak bisa transmit. Yang transmit kayaknya ini ya. Seperti ini bandnya. Oke, ini bentuk radionya seperti ini. Besarnya sama dengan FC20 Pro kalau Anda pernah simak review saya di Eskom ya. Kemudian baterainya di sini 2500 mAh, 18,5 watt hour, 8,4 volt seperti ini. Kemudian kita dapat bell clip, dapat tali, kita dapat ini Baofeng selalu dapat handsfree, ini juga dapat handsfree. Kemudian desktop chargernya seperti ini, dan ini kita dapat antenanya. Nah, antenanya agak sedikit beda dengan yang Baofeng yang lain. Nanti kita akan ukur saja. Ini dual band ya, VF UHF. Nanti kita akan ukur ya untuk antenanya ini. Ini SMA female ya. Oke, kita taruh dulu untuk radionya sini ya. Kita taruh seperti ini.
Oke, teman-teman, kita pasang baterainya ya. Ini tadi saya lupa pasangnya, masukin gini, tekan seperti itu. Dan ini sudah Type C juga ya. Ini kita buka. Ini Type C, bisa cas langsung, bisa baterainya dilepas atau dipasang di sini. Kemudian kita pasang antenanya. Dan kita hidupin radionya ya, kita hidupin. 8,5 volt itu berarti baterainya penuh ya. Dan di sini kita bisa dengerin airband frekuensinya seperti ini. Nah itu dia airband ya, teman-teman. Memang agak sedikit kurang clear tapi bisa untuk mendengarkan airband ya. Kemudian sesuai tadi frekuensinya 145 bisa. Kemudian kalau di bawah kita di 435 bisa juga, kita bisa di 250 juga bisa. Kemudian 350 tadi RX aja ya, bisa. Itu ya, oke. Nah, di sini menunya apa saja ya teman-teman, nanti kita coba cek menunya apa saja, kita coba lihat. Nah ini sudah layarnya sudah berwarna ya, dan ini kayaknya sih sama dengan yang kemarin kita pakai yang boveng-boveng yang lain. Ini kayaknya logonya bisa diganti foto ya, seperti itu. Tapi ya nanti kita coba cek. Ini softwarenya saya belum dapat ya teman-teman, softwarenya, tapi nanti kita coba lihat ya. Nah di sini menu-menunya ada Squall, di sini firmware, ada mode scramble, ada stopwatch, ada password. Ini saya nggak pernah isi ya, jadi kita off saja teman-teman, karena kalau sudah lupa password maka ini akan error. Lebih nggak usah. Ini reset, kemudian voice primary. Nah ini logo di sini kita mau pakai apa, power on message, maksudnya setelah kita hidupin power ini nanti dia akan keluar apakah message, ada voltase atau logo seperti itu ya. Misalnya kita pilih, kita picit ini ya, seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian oh ya, nanti saya jelasin dulu tombol saya belum jelasin pinggir-pinggirnya tadi ya, bodinya. Oke, nggak apa-apa. Power message, kemudian Vox delay, menu, exit time, tone, Roger beep, repeater, dan ini sama persis dengan boveng-boveng yang lain. Kalau Anda lihat review saya sebelumnya nanti bisa ya teman-teman, nggak perlu saya jelasin semuanya karena di sini sama persis dengan yang lainnya seperti UV17L, kemudian 18L, 18A21 dan semuanya itu sama teman-teman ya. Jadi nggak usah perlu dirubah-rubah ya. Kita nggak usah perlu bahas menunya dengan secara detail karena ini powernya ini bisa high, middle, dan low, 3 mode power. Kemudian di sini saya coba jelaskan dulu tombol di samping yang ada di radio ini. Tombol di samping ini ada tombol shortcut di atas PTT dan tombol shortcut ada di bawah PTT. Nah, yang di bawah PTT ini adalah lampu. Di sini lampunya lumayan, ya tidak terang sekali tapi lumayan gitu, bisa untuk menerangi, dan ada lampu SOS. Kemudian di atas PTT ini ada shortcut untuk FM radio. Kita pencet sekali dia akan masuk ke radio. Seperti itu ya, masuk ke radio, dan ini suaranya lumayan enak ya. Suaranya lumayan enak teman-teman. 1 meter tidak akan mungkin banyak. Nah, kalau tidak bisa horizontal, tidak bisa mendatar, kenapa kita tidak berpikir vertikal? Nah, oke teman-teman, jadi ini suaranya cenderung ngebass, enak ya. Treble-nya ada, tidak terlalu kenceng tapi ada. Yang dipikirkan, yang jadi kalau ada dentuman bass ini enak banget kedengarannya ya teman-teman ya. Oke, speakernya ada di bawah tombol-tombol keypadnya ini speakernya. Jadi ini mengingatkan radio-radio yang lain yang kita review ya. Ini oke ya, speakernya di bawah sini. Kemudian untuk tombol-tombolnya ini agak sedikit berbeda dengan boveng yang lain ya. Ini ada memori, ada AB, kemudian ada menu di sini, ada tombol back, kemudian up down-nya di tengah sini ya. Dan di atas sini ada tombol ini knop on off, volume on off. Jadi
Untuk volume radio ini memang tidak sekencang dengan bofeng-bofeng yang lain ya. Jadi dia smooth ya. Dia soft, suaranya soft. Jadi kalau kita mentokin full nggak akan pecah. Jadi bofeng ini kalau kita pentokin full untuk suara ini nggak akan pecah ya. Contoh nih, kalau misalnya nanti ada frekuensi di sini, ntar siapa tahu ada ya. Nggak ada. 14424 Halo. Ya, sementara belum ada teman-teman ya. Oke, kita coba. Siapa tahu ada di sini. Jadi di sini atas dia pertebelan, di sini dulu 18 kalau. Nah, ini hampir mentok, suaranya nggak pecah teman-teman. Enak, suaranya kencang tapi nggak pecah. Itu untuk bofeng UV28 ini ya. Memang besar ya teman-teman ya. Ini sama dengan kalau kita megang FC20 Pro seperti ini. Oke, kalau untuk layarnya sendiri ini bening banget, layarnya oke. Saya setuju dengan layarnya. Untuk yang bofeng UV28 ini bagus ya, layarnya bersih, bening. Kemudian ini PTT-nya saya juga oke. PTT-nya di sini udah plastik ya. Jadi PTT itu kalau ditekan terus ya, kalau karet seperti ini dia akan getas ya teman. Kalau getas itu udah pecah-pecah ya susah dipakai ya. Memang harus seperti ini PTT, dia harus dari plastik seperti ini. Dan di sini di samping kanan masih standarnya seperti bopeng ya, itu ada headphone dan speaker dan sebagainya, data juga di sini ya. Dan ini kalau yang model seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini lama-lama dia akan rompol juga ini plastik ya, dia lama-lama akan pecah dan lepas atau putus ya untuk yang tutupnya seperti ini. Nah, kalau bisa itu dikembangkan seperti ini teman-teman, ini plastik dan pakai baut seperti ini lebih awet, paling lama awetnya nih ya. Kalau ini dia akan rompol, kalau sudah rompol pecah itu udah nggak bisa lagi. Nah, seperti radio-radio saya yang lain ini seperti ini, merek Alinco ini sudah nggak ada ya. Nah, seperti itu, jadi ini sudah rompol teman-teman, udah pecah. Seperti ini kalau lama-lama ini akan rusak ya, seperti itu. Oke, kita tinggalkan untuk pernak-perniknya dari sebuah radio bofeng UV28 ya. Sekarang kita akan tes dulu teman-teman ya. Kita akan tes untuk RX-nya dengan antena ini, apakah dia bisa menerima sinyal seismograf di ruangan ini. Dan untuk menggenggam sebuah bofeng ini nggak licin teman-teman ya, nggak licin karena dia ada tekstur kulit jeruk ya, tekstur kulit jeruk di semua bodinya. Ini tekstur kulit jeruk sehingga ini tidak licin sama sekali. Oke, sekarang kita akan tes RX-nya. Oke, sekarang kita akan tes RX dari bofeng UV28. Kita coba untuk di dalam ruangan apakah bisa mereceive seismograf apa enggak. Kita coba tes. Tidak bisa dengan squel ditutup, sekarang squel dibuka. Kita tes untuk RX-nya. Sorry, ada teman-teman kena speakernya. Oke, bisa tapi kecil ya teman-teman ya. Kecil untuk di dalam ruangan, tapi sudah dibuka squelnya nih, sudah dibuka squel tapi masih sangat kecil. Nah, sekarang kita pakai antena luar ya. Kita tes dengan antena luar. Apakah bisa mendengarkan apa enggak dengan squel ditutup satu ya. Kita coba. Squel tutup satu nggak bunyi. Sekarang kita coba squel dibuka. Confirm. Oke, bisa teman-teman, tapi sangat lemah ya. Masih sangat lemah. Oke, artinya ya
Untuk sebuah Baofeng UV28, kalau untuk dipakai komunikasi satelit untuk receive ini kayaknya kurang kuat ya. Tapi kalau untuk bukan untuk satelit ya, mungkinnya di darat aja untuk mancar ke repeater atau mancar direct sesama HT itu nggak ada masalah, masih bisa oke. Karena receive-nya masih bisa mereceive dengan baik meskipun tidak sekuat radio-radio seperti Wercom ataupun seperti Eracom itu ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga Baofeng ini banyak variannya dan itu memang bervariasi untuk RX-nya. Oke. Kita tinggalkan untuk kualitas RX dari Baofeng. Teman-teman, kita akan coba mendengarkan audio dari Baofeng UV28. Ini saya nggak perlu jauh-jauh. Saya mungkin ya nggak ada, ini baterainya lowbat lagi. Belum saya cas teman-teman. Ini baterainya lowbat ya. Maunya tadi dibandingkan dengan Baofeng juga, tapi ini kok radionya lowbat ya. Oke, ya nggak usah jauh-jauh dari ini aja ya. Kita coba dengan Eracom aja ya. Karena ini sama-sama 10 watt kategorinya. Ini Eracom aja ya, nggak usah jauh-jauh. Dibandingkan dengan ini aja, kita akan coba tes audio dari sebuah Baofeng. Apakah cukup oke atau ya sama aja, kita coba ya. Oke, kita tes dulu dari yang Baofeng ini volume setengah ya, setengah segini ya. Ini Baofeng, ini Eracom, siap-siap kita tes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba tes. Ini adalah Baofeng UV28. Baofeng UV28. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba. Ini adalah Eracom RC68. Saya kecilin lagi supaya bisa mengetahui mana yang lebih kenceng. Segini ya. Ini saya sekarang pakai Baofeng ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba. Ini Baofeng UV28. Baofeng UV28. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita gunakan Eracom RC68. Oke teman-teman, jadi untuk Baofeng ya udah, kalau secara ini udah oke lah, udah kenceng juga. Tapi memang lebih kenceng yang yang Eracom tadi ya. Tapi kalau secara mungkin dengan Baofeng generasi sebelumnya ini lebih kenceng teman-teman ya. Lebih kenceng. Jadi ini sama dengan UV17L juga. Karakter audionya sama dengan UV17L untuk yang Baofeng ini yang UV28. Jadi nggak perlu khawatir, ini udah oke. Nah, setelah itu kita tes antenanya teman-teman. Kita tes antena bawaannya seperti apa, apakah dia mau di UHF atau VHF-nya bisa masuk di frekuensi berapa. Siap untuk tes antena dari sebuah radio Baofeng UV17L. Nah, yang saya sedikit koreksi buat Baofeng ya. Itu tengahnya itu ya, tengah dari antenanya terlalu keluar ya. Nah, terlalu keluar itu tengahnya. Ya mungkin ini ada sedikit mungkin pembuatannya yang keburu-buru atau mungkin ini seperti apa gitu ya, nanti kita tes. Karena kalau terlalu keluar itu dia terlalu nekan ke konektor yang ada di radio. Tapi nggak apa-apa, kita akan tes. Itu memang mungkin untuk lebih rekat lagi gitu, tapi apakah itu kenceng apa enggak, takutnya nanti lepas ya kalau terlalu keluar seperti itu. Saya khawatirnya lepas. Oke, kita coba di VHF dulu 140 sampai stopnya di 174 MHz. Mana yang lebih baik di frekuensi mana ya? Oh, ini belum kerubah. Stopnya 174 MHz. Ya, kita lihat di sini dia masuk di frekuensi ada bagus ya, bagus masuk di frekuensi 152 ya. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan antena Baofeng bekerja di 150-an, ini dia jawabannya punya UV28 ya.
Kemudian kita coba di UHF-nya 400, stopnya di 480. Kita tes masuk apa enggak di UHF. UHF-nya bisa ya teman-teman di 400, kemudian di 420, di 426. Ini bagus ya. Nah, apakah kalau saya potong itu lebih bagus? Karena ini dia matchingnya tadi, nggak bisa dipotong teman-teman. Jangan dipotong karena ini antena ini sudah matchingnya di atas ya. Jadi tadi itu kita ukur itu matchingnya di atas teman-teman. Jadi ini kan 140 MHz sampai stopnya 174 MHz ya. Oke, kalau matching di atas ini tidak boleh dipotong. Kalau kita potong ya itu dia akan tambah ke atas teman-teman ya. Ini kan sudah di atas nih 152. Ini untuk komersial sebenarnya antenanya ya. Dan karena kalau kita potong udah nggak mungkin, nah kita bisa ganti yang antenanya Baofeng UV17L ya, atau yang lainnya boleh kita coba aja kita ganti ya. Kalau yang UV17L bisa kita potong karena matchingnya di bawah. Nah kayak ini kan matchingnya di bawah nih, yang UV17L matchingnya di bawah. Kemudian ada satu lagi yang untuk masih juga Baofeng juga sama. Antenanya dari Baofeng semua ini yang saya coba ya. Jadi kalau kalian memang menemukan Baofeng yang antenanya kurang bagus di VHF ya, bisa kita ganti ya, bisa kita ganti supaya dia kembali pada posisinya. Sebentar, saya coba yang kemarin yang mana, yang ini kali ya. Teman-teman ya, ini punyanya UV20L. Nah UV20L itu dia juga masih di bawah, tapi udah masuk di amatir sama maksudnya masuk di rapi. Ini 140 masuk ya, 140 masuk ya, itu 145, 147. Nah ini lebih enak nih. Jadi Anda ganti antenanya punya UV20L yang ini. Nih, rada ini ya. Tuh. Anda ganti, itu udah oke ya. Nah, tapi kalau Anda mau mancarnya di komersial di 150-an, ya ini. Oke, yang aslinya dari UV28. Oke, setelah kita cek untuk antenanya udah, sekarang kita mau cek untuk power dari sebuah radio UV28. Power dari UV28. Nah ini sudah on. Kita matiin dulu ya. Nah biar kelihatan. Sekarang saya mancar di low ya, di 145. Kita lihat. Low-nya 2,1 watt. Low-nya 2,1 watt. Kita coba ke high. Ke middle, ke middle dulu ya. Nah, ini sudah middle, M. Kita lihat middle-nya 3,5 watt. Sekarang kita coba ke high. Kita coba ke high. 8 watt. High-nya 8 watt. Jadi UV28 ini high-nya 8 watt. Kita coba di UHF-nya. UHF-nya kita coba low dulu ya. Low-nya UHF-nya berapa? 3,3, jadi lebih besar low-nya di UHF daripada VHF. Kita coba middle-nya. Ini sekarang middle-nya kita tes 4,8. Middle-nya 4,8. Sekarang kita coba high-nya. High-nya kita tes 8,1 ya, di 8,0 juga ya. Oke, high-nya sama. Oke teman-teman, jadi high-nya itu sama dengan high-nya VHF dan UHF sama 8 watt ya. Oke, sekarang kita coba di 250, langsung kita coba high-nya berapa? 5,8. 350 kita coba langsung high-nya apakah ada? Kita coba. Nggak ada ya teman-teman, 350 nggak bisa transmit tuh.
Jadi yang bisa transmit 3 band aja tadi ya. Oke, itu tadi wattnya. Jadi untuk UV28 ini dia ternyata di 8 watt ya untuk high-nya, untuk VHF dan UHF-nya. Artinya dia rata ya di 8 watt sama. Kayaknya kalau sama sih bagus ya. Asal tidak jomplang banget antara UHF sama VHF, ini udah oke ya. Oke, itu dia teman-teman ya untuk review kita saat ini untuk mengenai Baofeng UV28. Kalau menurut saya sih sekarang tergantung Anda semua ya. Kalau untuk dari desainnya ini sudah cukup oke. Kalau saya lihat ini desainnya sudah cukup oke ya. Dan untuk tekstur dari bodinya ini, tekstur bodi ini ada kulit jeruk ya teman-teman. Kalau Anda perhatikan, ini kamera saya pelan-pelan coba, ini bisa dilihat ya teksturnya kulit jeruk semuanya. Jadi ini tidak licin ya, keset, jadi bisa dipegang, nih cukup mantap ya. Dan untuk nanti teman-teman ya mau coba ini sih sebenarnya kalau untuk kena hujan masih bisa teman-teman, karena saya waktu buka ini ada karet di sini ya, ada karet yang betul-betul menahan untuk air bisa masuk ke dalam sini. Kemudian di bagian konektor ini juga ada karet, di sini ada sealnya, ketika kita buka konektor ini, kita buka ini ringnya, ini kita buka, di bawahnya ada karet, ring karet itu sealnya, sehingga tidak mudah masuk kali ini air. Kita akan memprogram Baofeng ini secara singkat aja ya, karena bagaimana caranya kita memprogram Baofeng ini supaya bisa berfungsi dengan baik untuk kita memori. Dan ini memorinya hanya bisa memori manual di radio ini tanpa bisa kasih nama ya. Kalau pakai komputer bisa kasih nama, tapi kalau manual kayaknya nggak bisa kasih nama. Nah, caranya pertama adalah kita masuk ke VFO dulu. Ini kita masuk ke VFO. Kalau pencet memori sekali lagi dia masuk ke memori, pencet sekali lagi dia masuk ke VFO. Nah, kita akan coba untuk membuat sebuah frekuensi repeater. Kita buat di VHF ya, Kita coba input dulu frekuensi receive-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita input dulu frekuensi receive ya. Kalau kita sudah tahu frekuensi receive, nanti baru frekuensi transmitnya. Oke, setelah kita tahu frekuensi receive, kita cek untuk tune-nya. Repeater biasa pakai tune ya. Kita coba input tune-nya sesuai dengan tune dari repeater yang akan kita masukkan. Di sini kita cari sampai dapat TCSS ya, itu biasa untuk repeater. Nah, ini kita coba masuk. Nah, ini kita pilih 88,5, oke. Kita keluar. Jadi di sini tune-nya sudah ada. Sekarang kita masuk ke memori. Dan kalau di sini di memori misalnya CH semua, itu berarti ada isinya. Jadi kita harus hapus dulu. Caranya hapus nanti saya akan sampaikan di sini untuk cara menghapus memori supaya kita bisa menginput memori. Nah, ini CH ini ada isinya ya. Jadi saya akan hapus yang CH2 ya. CH1 udah ada, kita akan hapus CH2. Kita pilih 2, ketik 2, kita enter. Oke, CH2 dia sudah terhapus, maka dia akan tertulis seperti ini, 002, ini udah terhapus. Oke, sekarang kita mau masukkan ke memori channel 2. Nah, ini kita masuk memori channel, kita pencet menu, kita pilih yang 002, ini berarti kosong, belum ada yang termemori. Kalau sudah ada termemori, ada tulisannya CH ya. Oke, kita pilih CH2, nanti dia akan di situ receiving channel, kita coba ya. Receiving memory. Nah, receiving memory dia udah masuk receive memory. Jadi pertama disimpan oleh Baofeng ini adalah yang receive-nya dulu. Sekarang kita buat frekuensi transmit. 430 Nah, seperti itu. Ini sekarang frekuensi transmit. Jadi buat teman-teman tidak usah mikirkan lagi dia untuk offset berapa, minus berapa, dia udah bisa ya. Langsung kita masuk lagi. Kita timpa aja yang 02 tadi.
channel. Kita tekan, dia akan transmitting memory. Transmitting memory. Nah, udah ya, udah masuk. Nah, kita akan cek untuk memori 2. Kita masuk ke memori ini. Channel mode. Nah, ini ya udah masuk ya, memori 2 434 400. Kita pencet, dia akan pindah. Seperti itu ya, dia akan pindah. Kita coba. Apakah ada di sini bisa masuk? Nggak bisa masuk ya. Oke, mungkin agak sulit ya. Kita coba pakai antena yang agak di luar. Kita coba aja. Nah, siapa tahu bisa teman-teman ya, karena dalam ruangan agak sulit. Misalnya ini ya, saya coba ya, bisa nggak ya? Nah, bisa ya. Oke, sudah bisa teman-teman. Jadi kita hanya ngetes saja untuk itu. Nah, kalau ini bisa, maka radio ini pun bisa memori crossband juga bisa teman-teman. Caranya seperti ini. Seperti tadi aja, kita keluar dulu ya. Kita ke VFO dulu. Nah, ini kita pencet VFO udah. Sekarang kita input frekuensi receive. Misalnya 435.880. Udah, ini frekuensi receive. Sekarang kita memori dulu. Frekuensi receive. Nah, ini kebetulan channel memori 3 juga kita lihat. 3 masih ada isinya, kita cancel. Sekarang kita masuk ke delete memory. Kita mau delete dulu ke memori 3 ini CH3 ini kita delete ya, supaya jadi kosong. Nah, sudah. Sekarang kita cek untuk tune. Tadi tune kayaknya udah ya, 88,5, dia tidak akan berubah. Sebentar. Kita coba di tune ya. Tune kita cek, dia harus 88,5. Kita coba cek tune-nya. Sebentar teman-teman ya. Ini harus kita coba cek. Nah, ini. Oke. RD TCSS. Nah, ini sudah sama. Oke. Sekarang saya mau simpan. Kita cari lagi untuk memory channel. Nah, memory channel. Nah, ini memory channel kita pencet. Memory channel. Kita masuk ke 3 yang kedip-kedip ini tanpa CH. Receiving memory. Receiving memory. Terus kita mau mancarnya di sini ya, di VHF. 800. Oh sorry, 4 ntar, 4 keliru. 5 8 8 0. Oke, kita mancarnya di VHF, receive-nya di UHF teman-teman. Oke, kita sekarang receive, kita simpan lagi, kita timpa aja yang 03. Yang 03 kita timpa. Transmitting memory. Oke. Sekarang kita mau cek hasilnya, kita masuk ke memory channel mode. Nah, ini ya. Ini adalah frekuensi crossband yang udah kita input. Kita receive di UHF, kita transip di VHF, kita pencet PTT. Nah, langsung berubah di VHF dan ada tune-nya. Seperti teman-teman, jadi crossband bisa. Kemudian duplex bisa, simplex bisa ya. Jadi sangat gampang sekali, cuman nggak bisa dikasih nama teman-teman. Ini nggak bisa dikasih nama. Ini hanya memori saja 1, 2, 3, 4 dan tidak bisa kasih nama dari dari manual program di radio ini. Tapi ketika Anda pakai komputer, ini bisa kasih nama. Saya kira nggak ada masalah. Yang penting bisa termemori. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Baofeng UV28 dan radio ini ya. Kalau saya bilang sih cukup oke juga ya. Kalau dari segi suara, oke, suara dari monitornya ini bagus ya. Kalau saya lihat ini nggak pecah, ini suaranya bagus. Untuk nge-receive FM itu cenderung nada bassnya oke. Kemudian vokal cenderung masuk ke UV17L. Dan yang lain-lainnya juga sama ya, karena ini basicnya seperti itu mungkin untuk mesinnya.
Kemudian kalau untuk antenanya ini dia mate-nya di atas di 152 MHz. Jadi kalau mungkin Anda pingin menggunakan HT ini Anda ganti aja untuk antenanya menggunakan antena dari Baofeng yang lain ya. Seperti BF20, 20L, 18L, 18H itu bagus antenanya. Anda bisa ganti ya. Tapi kalau Anda tidak mau ganti, Anda bisa mancar di UHF. Karena ini tadi di UHF-nya cukup lumayan ya untuk antenanya. Tapi kalau di VHF-nya, ini antenanya di atas. Nah, kalau Anda butuh antena yang di atas, frekuensinya di atas, ini cocok untuk yang UV28 ya. Karena semakin Anda potong, makin tinggi. Misalnya teman-teman mau mancar di 170, 160 ini makin dipotong makin bisa naik frekuensinya. Tapi kalau kita mau main di bawah di 140, 144, 142 nggak bisa karena nggak mungkin kita potong. Ini malah harus dipanjangin teman-teman. Bukan dipotong tapi harus dipanjangin. Nah, tapi karena ukurannya udah sependek ini nggak bisa kita panjangin. Kita mau panjangin nanti fisiknya akan berubah. Lebih baik kita ganti antena yang lain yang seperti ini ya. Ini atau yang seperti ini ya, tinggal kita potong nanti frekuensinya naik ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan tentunya terima kasih sekali buat Ezel Tedious yang sudah mengirimkan barangnya ke sini sehingga kita bisa mereview barangnya dan teman-teman juga semua bisa mengetahui mengenai kualitas dari UV28 dan bisa menjadi referensi untuk menentukan pembelian sebuah HT. Oke, sekian saya dari saya. Oh iya, untuk harga nanti coba ya, kalau ada linknya nanti saya taruh di link karena saya juga belum tahu harga dari UV28 ini berapa. Tapi kalau Anda bisa lihat di komersial shop atau di online shop, nanti Anda bisa cek aja di situ karena namanya harga ya, kalau di review itu kadang kita sebutin besok berubah itu bisa saja ya. Jadi lebih baik Anda cek aja. Nanti kalau ada linknya akan saya tampilkan di deskripsi. Oke, sekian saya dari saya, Yengki Charlie itu Yengki dari Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pentri, bye-bye.